Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit ya. Semoga dihindarkan dari bahaya COVID. Jangan lupa ya, selama pandemi ini masih ada ya, jaga protokol kesehatan dengan 5M. Baik, saudara-saudara sekalian, kita pada kesempatan hari ini akan membincangkan masih seputar tema sambungan. Nah, sambungan kali ini setelah kita bahas sambungan paku geling, kita bahas sambungan las. Ya. Sambungan las. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita pahami bersama, ya, jadi pengelasan itu apa? Ya. Ini waktu SMA, waktu SMK, insya Allah sudah berinteraksi ya. Jadi pengelasan itu adalah suatu proses penyambungan yang termasuk dalam kategori sambungan permanen, sambungan tetap, tidak bisa dibongkar pasang. No, bisa Pak dibongkar pasang. Ya, kalau dibongkarnya itu dengan cara merusak, sehingga sambungannya menjadi sudah rusak. Nah, sehingga disebut permanen. Ya. Nah, lalu ya, pengelasan ini dihasilkan dari sebuah proses ya, yang dilakukan dengan memanaskan logam yang akan disambung sampai titik leburnya sehingga meleleh, lalu dia disatukan dengan menggunakan bahan pengisi ya atau filler ya, disambungkan dengan bahan pengisi. Nah, karena meleleh itulah ya, mengalami titik leburnya, maka seolah-olah bahan ini menjadi disatukan. Ya. Umumnya menggunakan filler dari material yang sama, sehingga ketika dia melebur, menyatu, meleleh, menyatu, itu ya bersamaan dengan material yang akan disambung, itu menjadi satu kesatuan. Karena bahannya sama, maka dia punya karakteristik yang kurang lebih sama. Jadi ringkasnya itu antara bahan yang dipakai mengisi dengan bahan yang disambung itu kekuatannya itu sama, kurang lebih begitu ya. Mungkin ada perbedaan karena produksi dari bahan pengisi maupun dari bahan yang disambung itu tidak sama persis, tapi kurang lebih sama, relatif sama. Baik, lalu keuntungan sambungan las ini ada beberapa. Yang pertama ringan ya, karena pengisiannya itu sedikit, lalu bahan yang disambung itu kemudian melebur sehingga tidak perlu material tambahan yang cukup besar, sehingga relatif ringan. Yang kedua, sambungannya ini efisien, ya. Efisiensinya cukup tinggi, ya. Cukup tinggi. Dan yang ketiga, permukaannya itu rata. Jadi ya ada menonjol tapi bisa diratakan, relatif rata lah kalau kemudian kita bandingkan dengan misalnya sambungan baut gitu ya, sambungan paku keling gitu ya, ini relatif rata. Kemudian yang keempat adalah kuat, ya kuat karena antara material yang disambung dengan pengisinya itu relatif sama dan dia menyatu ya ketika melebur ya, sampai meleleh itu lalu memadat lagi. Nah, tapi ada juga kerugiannya. Kerugian yang pertama adalah terjadi tegangan di dalam sambungan itu. Kenapa terjadi tegangan? Ya, karena ada perubahan suhu. Ya, ketika dipanaskan lalu kemudian mendingin, dan mendinginnya itu dalam suhu udara sehingga relatif pendinginannya ada pendinginan yang termasuk kategori cepat sehingga di situ terjadi tegangan ya antara material yang disambung dengan material aslinya, itu ada tegangan di sekitar sambungan itu. Kemudian butuh keterampilan tinggi untuk melakukan pengelasan. Ya, kalau nyambung pakai baut tinggal dibaut aja, diputar ya bautnya, ya murnya. Nah, kalau paku keling ya tinggal sekarang kan cetak gitu saja ya. Nah, butuh keterampilan tinggi. Nah, makanya kemudian ada kompetensinya, kompetensi las, pengelasan. Ya, nggak ada kompetensi misalnya sambungan baut gitu ya. Tapi kompetensi pengelasan. Nah, berpotensi terjadi retak dalam ya, karena ada tegangan itu berpotensi terjadi retak dalam ya.
dan inspeksinya sulit, tidak mudah, tidak semudah sambungan baut, baut keling gitu ya. Karena ini melibatkan material pengisi yang dia melebur ya, sehingga ya inspeksinya ini apakah aman atau tidak itu lebih sulit dibanding melihat sambungan baut keling. Nah, berikut jenis-jenis sambungan las ya yang biasa kita temukan. Yang pertama ini adalah butt joint. Butt joint itu apa? Ya disambungkan antar permukaan dari material yang disambung ya, sehingga membentuk alur. Ya mohon maaf ya, butt joint itu kayak apa namanya ya, mohon maaf ya, kayak pantat kan gitu ya bahasanya, makanya disebut butt joint ya. Kemudian yang kedua ini adalah corner joint, sambungan yang membentuk sudut, dan yang diberi lasan itu adalah bagian yang bertemu membentuk sudut itu. Kemudian ada T-joint ya, membentuk huruf T antara dua bagian yang disambung itu membentuk huruf T seperti ini ya. Nah, kadangkala di lasnya satu sisi saja atau dua-duanya, las si kiri sama kanannya. Ada lagi lap joint. Ya, lap joint itu apa? Lap joint itu ya bahasa kalau diterjemahkan aslinya itu pangku. Maksudnya apa? Ditumpuk ya. Sambungan pangku atau sambungan ditumpuk. Ya, jadi dua materialnya ditumpuk, lalu ujungnya ini diisi las ya. Nah, sebelah ujung yang satu dan ujung bagian yang lain yang disambung itu dilas. Jadi ditumpuk tapi ada sisi ujungnya dikasih lasan. Nah, yang terakhir itu adalah edge joint, tepian. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, ini tapi jarang ya penggunaannya ya kalau edge joint itu. Ya. Baik, ini adalah jenis-jenis sambungan las yang seringkali kita pakai nanti dalam konstruksi mesin. Ya, nah ini ada jenis-jenisnya, macam-macamnya ya. Di sini ada apa namanya square butt joint, jadi membentuk segi 4 saja. Tapi ada juga yang single V butt joint, jadi membentuk sudut 60 derajat. Ya. Kemudian single U butt joint, jadi bentuknya U. Ya, bentuknya kayak U. Kemudian ada double V butt joint, jadi kayak V joint atau V butt joint tapi dua arah, atas sama bawah. Begitu juga U. Ini double U ya, butt joint. Nah, ini ya yang tadi itu lap joint itu sering juga disebut sebagai sambungan seperti ini, single transversal ya. Ya, jadi dia ditumpuk ya, kemudian dilas hanya satu bagian, atau ada yang double transversal, dua-duanya ya, ujung dua-duanya dikasih, ini bagian bawahnya dilas ya. Kemudian paralel ya, paralel fillet itu ya, bedanya apa transversal sama paralel? Transversal itu arah lasan ya itu tegak lurus terhadap arah beban yang diterima. Nah, kalau paralel fillet itu adalah arah lasan searah dengan arah beban yang diterima. Ya, bisa dibedakan ya. Oke, lanjut, kita sekarang masuk pada analisis kekuatan sambungan las. Ya, analisis kekuatan sambungan las. Kita pertama bicarakan fillet transversal atau sambungan berimpit. Ya. Nah, sambungan berimpit, fillet transversal ini biasanya dirancang untuk menahan tegangan tarik. Jadi bebannya beban tarik ya, sehingga tegangan yang terjadi di situ tegangan tarik. Ya, bisa tunggal atau ganda. Bagaimana bentuknya? Ya, seperti ini bentuknya ya. Ya, jadi ini ditarik ke kanan kiri ya, ini pandangan atas, ini pandangan depannya, sehingga kelihatan nih ya. Ya, lasan ini menahan beban tarik P ke arah kiri dan ke arah kanan. Ya. Kemudian ada kaki lasan ya sama tinggi lasan SS ini ya. Nah, ini seperti ini dalam penggunaannya. Ya. Ada juga yang double transversal fillet tadi seperti di depan tadi kita singgung, atas bawah dilas ya, bagian atas dan bagian bawah dilas. Ya. Sehingga bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Lebih kuat mana? Ya tentu lebih kokoh pakai double transversal fillet ya. Karena lasan yang menahannya itu lebih
lebih luasannya lebih besar daripada yang single. Oke. Ya. Nah, ini analisis konstruksi atau anatomi konstruksinya ya. Jadi bentuk lasan itu kan seperti cembung seperti ini. Nah, kira-kira umumnya lasan itu dibikin antara kaki dan tingginya ini sama, ya, sama, sehingga membentuk segitiga seperti ini kira-kira ya, segitiga siku-siku, segitiga siku-siku A, B, C, ya. Nah, tinggi lasan itu T itu adalah ya diukur dari ya dasar dari las ini ketebalan las itu. Kalau kita gambarkan seperti segitiga, maka gambar ini, garis ini, ya, AC ini sampai ke B, ya, itu adalah tinggi lasan atau tebal lasan, gitu ya, tinggi lasan, ya. Bedanya apa? Kalau ini itu adalah tingginya yang berkaitan dengan yang disambung. Kalau T ini itu tinggi, ya apa namanya? Las-lasannya. Nah, makanya untuk membedakan sering disebut sebagai ketebalan leher. Jadi tebal leher lasan ini, ya. Nah, S ini adalah ukuran las atau tebal plat. Ya, ukuran las ini diasumsikan atau ya memang kenyataannya begitu. Besarnya sama dengan tebal plat. Lalu L ini adalah panjang las. Panjang las itu berarti ke arah sana, tegak lurus terhadap bidang layar yang kita lihat ini, ya. Nah, oke. Ini anatomi konstruksinya, ya. Nah, dari gambar ini maka kita bisa menghitung nanti, ya. Kita bisa menghitung tebal leher lasan itu berapa. Ya, tebal leher lasan kalau dari bentuk geometri ini kita dapatkan T ini bisa kita cari dari S, ya. S ini S kali apa? Sin 45 derajat. Ya, ini kan tegak lurus di hadapan sudut 45 derajat. Ya, jadi tebal leher lasan sama dengan S kali sin 45 derajat. Nah, karena sin 45 derajat 0,707, maka bisa kita tuliskan dalam bentuk angka T sama dengan 0,707 S. Tebal leher itu sama dengan 0,707 kali tebal plat. Gitu. Nah, luas penampang yang menerima ya beban ini nanti adalah ini, tebal leher ini dikali panjang ke dalam sana, L. Ya, luas penangkalnya adalah T kali L. Karena T tadi tebal leher sudah kita cari 0,707 S, maka bisa kita cari luas penampang leher yang menerima beban itu adalah T kali L sama dengan 0,707 S kali L. Kita masukkan ini, T-nya kita ganti, ya, sehingga 0,707 S kali L. Nah, sekarang yang kita hitung itu kan nanti, ya, itu adalah tegangan, ya, yang terjadi pada lasan itu. Lalu apakah lasan itu aman terhadap tegangan itu? Nah, karenanya maka kita harus mencari hubungan antara tegangan dengan dimensi lasan, ya. Nah, kita cari dulu. Jika tegangan tarik yang diterima oleh tebal lasan itu adalah sigma T, ya, ini adalah tegangan tarik izin bahan lasan, maka ya beban gayanya adalah ya gaya yang diizinkan itu adalah P sama dengan luas kali tegangan tarik izin, ya. Kenapa? Karena tegangan itu rumusnya kan P, ya, gaya dibagi luasan. Maka kalau kita cari P, maka P itu adalah luasan kali apa? Luasan kali tegangan. Jadi tegangan, ya, itu kan harganya sama dengan, ya, P dibagi A. P dibagi A. Ya. Nah, dari sini kalau kita sudah tahu ini, ya, lalu kita cari tegangannya, ya tegangan sama dengan gayanya P sama dengan tegangan kali A. Nah, tegangan izin kali A itulah gaya yang diizinkan maksimum bekerja pada lasan ini. Nah, P itu adalah A kali tegangan izin. Maka A-nya kita masukkan ini,
Ya, sehingga kita peroleh hubungan antara nanti ya, tebal lasan ya tebal plat dengan tebal plat dengan panjang lasan. Ya, jadi kita masukkan ke sini, maka A-nya kita ganti 0,707 SL kali tegangan tarik izin. Ya. Maka P sama dengan A kali tegangan tarik izin. P ini apa? Berarti beban maksimum yang diizinkan bekerja sama dengan 2 kali 0,707 S kali L tegangan kali tegangan tarik. Ini untuk filet gandanya. Kenapa dikalikan 2? Ya, luasannya ada 2, atas sama bawah. Ya. Jadi untuk filet tunggal kita nanti pakai rumus ini, ya. Untuk filet ganda kita pakai rumus ini. Oke. Ya. Baik, lanjut ya. Nah, ini kalau paralel ya. Paralel itu jenis sambungan yang dirancang untuk menahan beban geser. Bebannya geser. Kenapa? Karena arah tegangan, arah gayanya searah dengan apa? Searah dengan luas penampang dari lasan ini yang menerima beban, maka itu geser. Ya. Kalau yang tadi itu tarik karena luas penampang yang menahan beban itu tegak lurus terhadap beban yang bekerja. Nah, filet sendiri bisa paralel tunggal, ya, bisa juga paralel ganda, ya. Atau kombinasi antara filet paralel dengan filet transversal bisa jadi, ya, bisa jadi kombinasi antara filet paralel dengan filet transversal. Nah, beban P yang dapat ditahan untuk filet paralel, ya sama, tinggal masukkan tadi 0,707 S kali L, L-nya panjangnya ini, luasan ini L-nya nanti ya, ini ke sini ini L, ya, oke, ini L. Nah, itu dikali tegangan geser izin, ya, tegangan geser izin. Ini untuk tunggal, ini untuk ganda, ya. Oke, jadi rumusnya itu saja nanti yang kita pakai, ya. Nah, bila filet gabungan transversal dan paralel, maka beban yang dapat ditahan berapa? Ya, tinggal dijumlahkan aja. Ya. Persamaannya jadi P sama dengan 0,707 S kali L1 tegangan tarik, ya. Ini L1 itu adalah tegangan panjang yang ada di lasan. Jadi lasannya begini kalau kombinasi, ya. Kalau kombinasi begini, ya misalnya, ini transversal, ini paralel, terus ya, terus mohon maaf, ya, ini nggak ada, ya, ini nggak ada ini nggak ada, ya, ini gambarnya kita pakai gambar yang double paralel, ya, ini nggak ada, ya, jadi kalau misalnya kombinasi ini nggak ada, ya, maka jadi seperti ini rumusnya nanti. Ya, rumusnya seperti ini. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk pada contoh kasus penerapannya dari rumusan-rumusan tadi. Sebuah plat akan disambungkan ke plat lain dengan sambungan las filet paralel ganda. Lebar plat tersebut 100 mm lebarnya, tebalnya 10 mm. Diketahui tegangan geser izin adalah 55 megapascal. Dan beban yang bekerja sebesar 80 kN. Ditanya panjang filet agar sambungan lasnya ini aman. Ya, panjang filetnya berapa? Panjang filet minimalnya tentunya nanti kita peroleh. Kalau kita lebih berarti lebih aman. Nah, kasus itu bisa kita gambarkan begini. Ada bebannya tadi bebannya 55 MPa. Ya, bebannya adalah 80 kN. Ya. Di sini nanti bebannya adalah 80 kilonewton, ya, 80 kilonewton, ya, kilonewton. Oke, ya, diketahui lebar 100 mm, lebar plat yang disambung di sini. S-nya 10 mm tebalnya plat. P 80 kilonewton, ya, sama dengan 80 kali 10 pangkat 3 Newton. Kita rubah dulu Newton, ya, Newton. Ya, karena megapascal ini adalah sama dengan Newton per milimeter persegi, sehingga biar sama ini Newton, ya.
Nah, 50 megapascal sama dengan 50 Newton per milimeter persegi. 1 megapascal, jangan lupa, ini harus dipegangi, 1 megapascal sama dengan berapa? Sama dengan 1 Newton per milimeter persegi. Ya. Per milimeter persegi. Jadi satuannya milimeter. Ya. Maka kita rubah begini, ya. Biar sama, yang ini kita rubah ke Newton, kali 3, 10 pangkat 3. Ditanya panjang fillet L, L-nya ditanya ini. Berapa L? Oke, mari kita selesaikan. Ya, untuk fillet seperti ini berlaku rumus P sama dengan 2 kali 0,707 S L kali tegangan geser. Tegangan geser izinnya tadi diketahui berapa? Tegangan geser izinnya adalah 50 Newton, 55 Newton milimeter persegi. Ya. Kita masukkan 55, ya. Kemudian P-nya berapa? 80 kali 10 pangkat 3 Newton, ya. Lalu S-nya berapa? S-nya 10. 0,707 kali 2 1,414 kali L. Nah, ketemu diperoleh. Kalau ini kita hitung selesaikan dengan kalkulator ini dikali ini berapa kali L. Ya, itu sama dengan 80 kali 10 pangkat 3. Maka L sama dengan 80 kali 10 pangkat 3 dibagi 1,414 kali 10 kali 55. Diperoleh sama dengan ini. Ini adalah panjang minimal dari lasan supaya lasan ini aman. Ya. Nah, karenanya maka agar dipastikan aman, ya, ditambahkan lebih dari panjang minimal ini. Misalnya kita tambahkan menjadi 12,5 mm. Ya, jadilah 115 karena ketidaksempurnaan awal dan akhir fillet. Misalnya ini ada rodok gak lurus, bengkok-bengkok, ya, kita anggap begitu sehingga kita perpanjang saja supaya nanti lebih aman, ya. Maka 103 ditambah 12,5 sama dengan berapa? 115,5 mm. Dapat, gitu ya. Kita dapatkan. Nah, ada lagi kasus lasan fillet yang dipakai untuk menyambungkan bagian yang diputar, yaitu torsional. Jadi kita sebut fillet melingkar dengan beban momen puntir. Momennya bebannya bukan gaya tapi momen puntir, momen putar. Nah, untuk lasan dengan bentuk fillet melingkar, ya, momen inersia polar dapat kita cari dari rumus ini. Ini rumus momen inersia polar untuk poros pejal, bisa dibuka di statika, ya. Ini rumusnya ini. Ya. Nah, untuk mendapatkan tegangan puntir, itu rumusnya di statika itu adalah ini. Tegangan puntir sama dengan tegangan torsi dibagi, ya, momen inersia polar dibagi Y. Y itu adalah jarak titik putaran tengah pusat putaran terhadap titik terluar. Nah, karena titik terluarnya ini sama dengan jari-jari, maka Y itu sama dengan D/2 atau sama dengan jari-jarinya D/2. Nah, ini kalau kita masukkan ke rumus ini, ya, Y-nya kita masukkan ke sini, ya, C-nya kita masukkan tadi J yang ini kita masukkan ke rumus ini, J-nya, maka kita peroleh menjadi ini rumusnya. Ya. Tegangan geser sama dengan tegangan puntir sama dengan, ya, torsi kali D/2 dibagi dengan J. J-nya adalah Pi TD pangkat 3/4, ya. Ini J-nya. Oke. Kalau ini kita selesaikan, maka kita peroleh tegangan geser atau tegangan puntir, tegangan torsi itu sama dengan ini. Terjadi hubungan antara torsi dan D. Maka nanti kalau kita tahu porosnya D-nya berapa, ya, T-nya berapa, maka kita mencari ukuran las S. S-nya berapa, maka S-nya akan tahu. Ya. Oke. Ya. Nah, untuk lasan dengan bentuk fillet melingkar, modulus penampang dapat dicari dari rumus ini. Ya, Z sama dengan, kalau ini bebannya bukan torsi tapi bending. Jadi ini ditekuk begini, ya, ditekuk ke bawah. Ya, ada momen bending ke bawah, bukan diputar, putar searah putaran bulatan poros, bukan. Ya.
maka kita menggunakan rumus yang lain. Nah, kita perlu informasi tentang modulus penampang. Nah, modulus penampang dapat dicari dari rumus ini. Z sama dengan pi kali T kali D kuadrat dibagi 4. Di mana T itu tebal leher. Ya. D adalah diameter batang. Ya. Z modulus penampang. Ya. Modulus pelampang. Nah, dari hubungan ini, ya, kita bisa tahu, ya, kita bisa tahu tegangan lengkung yang terjadi itu adalah rumus umumnya ini. Tegangan bending sama dengan momen bending dibagi dengan modulus, ya, modulus penampang. Kalau kita masukkan modul Z-nya, Z yang tadi itu pi kali T, ya, D, ya, kuadrat dibagi 4, maka kita dapatkan rumus tegangan bending sama dengan 4 kali momen bending dibagi pi kali T kali D kuadrat, ya, pi kali T kali D kuadrat, ya. Nah, demikian, ya. Maka tegangan bending sama dengan 4M, ya. Kalau T tadi, T itu kan sudah kita dapatkan, T itu 0,707 S. S ini adalah tebal plat, ya. Tebal plat, atau ini kalau di sini ini adalah kakinya lasan, S itu, ya. Ya, ukuran las. Bukan tebal leher, tapi ukuran las, kakinya, ya. S. Maka kita masukkan ke sini, gantikan T, maka ini akan menjadi seperti ini rumusnya. 4M kali pi, ya, T-nya kita ganti 0,707 S kali D kuadrat. Sehingga tegangan bending kita peroleh harganya sama dengan 5,66 kali momen bending dibagi pi kali S kali D kuadrat. Nah, sehingga kita dapatkan hubungan antara tegangan bending, beban momen bending, ukuran las, dan diameter batang. Sehingga nanti kalau data-data lain diketahui, satu tidak diketahui, maka kita bisa cari, ya. Kita bisa cari. Ya, contoh kasus seperti ini, ya. Sebuah konstruksi poros sebagaimana gambar di samping memiliki diameternya 5, D-nya 5. Ya, kemudian 5 mili. Poros tersebut dilas pada plat datar dengan ukuran filetnya 10 mm. Ya, S-nya 10 mm. Jika tegangan puntir izin adalah 80 megapascal, berapakah torsi maksimum yang dapat ditahan oleh sambungan las? Ya, maka gambar ini kita definisikan. D-nya tadi berapa? D-nya tadi ada 5. D-nya adalah mana tadi D-nya? D diameternya belum diketahui di situ, ya. Ini D-nya 50 mm. Ya, D-nya 50 mm, ya. D-nya 50 mm. Ya. Nah, maka D 50 meter, S-nya 10, ya, S-nya filetnya, ukuran kaki filet, ya, 10, ya. Oh, ini salah ketik, ya. Mohon maaf, ini 50 bukan 5 mm, 50 mm. Ya. Oke. Nah, lalu tegangan maksimum geser yang diizinkan oleh bahan adalah 80 megapascal. Ya, kita tulis ini 80 megapascal, kita nyatakan sebagai newton per milimeter persegi. Jadi kalau ini sudah milimeter, ini milimeter sudah bisa dihitung. Tegangan puntir yang terjadi kita gunakan rumus ini. Ya, tegangan puntir yang terjadi kita gunakan rumus ini. 2,83 T pi SD kuadrat, ya. Jadi kita gunakan rumus 2,83 T per pi SD kuadrat. Ya. Tegangannya ini tahu, kita masukkan ke sini, ya. D-nya tahu, kita masukkan ke sini, ya. S-nya tahu, ya, kita masukkan ke sini, ya. Maka kita peroleh T, ya. Torsi maksimum yang boleh dikenakan itu adalah, ya, ini torsi yang ditanya, maka torsinya kita keluarkan ke sini, ya. Atau torsinya kita tahankan di sini, kemudian T-nya ini tegangan gesernya kita bagi dengan angka ini. Oke. Nah, sehingga kita dapat T sama dengan tegangan geser atau tegangan puntir dibagi dengan 2,83 per pi SD kuadrat. Nah, ini tinggal kita balik, ya, cara menghitung pembagian. Ya.
Maka kita peroleh Pi-nya kita masukkan, S-nya kita masukkan 10, D-nya kita masukkan 50, tegangan geser izinnya kita masukkan 80, dibagi 2,83, maka diperoleh T. Ini torsi ya maksimal yang boleh diberikan kepada ini agar lasan ini aman. Kalau lebih dari ini jebol. Ya. Lasannya jebol. Demikian. Selanjutnya silakan dikerjakan tugas ini. Ya, studi kasus sama untuk kasus plat dan untuk kasus yang poros ya, puntir. Nah, silakan dikerjakan. Jangan lupa ya dipelajari contoh yang di atas ya, insya Allah bisa dipakai untuk menyelesaikan soal. Selamat untuk mencoba-coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.